He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat berjumpa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di dalam renungan harian sulung Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Ya, mari kita sama-sama bersama dengan keluarga kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau berkati keluarga kami dengan baik dalam istirahat semalam, dan Tuhan bangunkan hari ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baru. Tuhan, mohon penyertaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hari ini, dan firman-Mu yang akan kami baca, renungkan, biarlah boleh memberikan kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan kembali renungan harian sulung, melihat atau menggali dari Injil Yohanes. Kita sampai kepada Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Bulan lalu kita stop sebentar karena pelayanan bulan keluarga. Dan sekarang saya kembali lagi dengan Injil Yohanes. Ya. Pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, berilah aku minum. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus, berilah aku minum. Sekarang saya ada di Omah Lawas, saudara, merasakan apa itu Omah Lawas yang sangat disukai oleh orang tua kita, mak engkong kita, ya, selalu kepinginnya tinggal di Omah Lawas. Sekalipun anak-anaknya, saudara, sudah diberkati Tuhan luar biasa, bisa bangun rumah. Orang Jawa bilang omahnya sudah magrong-magrong, ya. Magrong-magrong itu apa? Ya, sudah bagus, mewah, modern gitu ya. Lalu kita ajak mama kita, papa kita, mak engkong kita, ayo tinggal di sini. Mereka semua mengatakan enggak mau. Kenapa? Karena di Omah Lawas lebih pomah, ya saudara. Apa itu lebih pomah? Lebih kerasan, lebih at home. Di Rumah Lawas inilah orang tua saya bergumul, saudara, sepanjang hidupnya bersama dengan Tuhan. Melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak, semuanya. Apalagi mama saya sudah 92 tahun ada di tempat ini. Maka betul-betul dia pomah gitu ya. Dia kerasan. Kenapa? Karena suka duka, air mata semuanya dialami bersama dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan di tempat ini itu luar biasa. Nah, saudara, firman Tuhan kali ini kita semua akan merenungkan melalui Omah Lawas gitu ya. Omah Lawas, Tuhan Yesus berkata bahwa berilah aku minum, sesuatu yang sangat mengejutkan bagi perempuan Samaria. Kenapa saudara? Perempuan Samaria itu menimba pada siang hari jam 12 siang. Kita sudah bahas kenapa jam 12 siang. Karena dia menghindar, dia mengalami ketakutan yang luar biasa untuk bertemu dengan orang lain. Karena ada kehidupannya yang diikat oleh dosa. Sehingga dia tidak berani bertemu dengan siapapun. Maka menimba air jam 12 siang. Dan saat itulah Tuhan Yesus istirahat di situ. Duduk di sumur Yakub. Dan Tuhan Yesus berkata, berilah aku minum. Saudara, sangat mengagetkan. Kenapa? Karena orang Samaria itu tidak pernah berbicara dengan orang Yahudi. Maka sangat mengagetkan sekali. Hal yang menarik, saudara, apakah sebetulnya memang Tuhan Yesus itu sedang kehausan? Memang kehausan. Dalam perjalanan dia yang begitu jauh, lalu dia haus, lalu dia singgah di sumur Yakub. Tetapi di balik pernyataan berilah aku minum, bukan sekedar Tuhan Yesus haus. Saudara, di balik semuanya itu ada maksud Tuhan yang luar biasa, yaitu apa? Terjadinya komunikasi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus mengambil inisiatif yang pertama untuk mengajak omong.
Ya saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mengambil inisiatif, tidak bakalan perempuan Samaria itu berani bicara dengan orang Yahudi yang namanya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengambil inisiatif yang pertama. Saudara, ini sangat Alkitabiah ya. Inilah kesaksian Alkitab saudara, bahwa manusia yang sudah berdosa tidak mampu berkomunikasi dengan Allah. Selalu dimulai oleh Allah. Allah yang ambil inisiatif. Allah yang mengambil peran untuk pertama kali mengajak bicara. Sehingga manusia yang berdosa itu berani berbicara kepada Allah. Maka di sana Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, berilah aku minum. Dan itulah inisiatif yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun perempuan itu melihat pernyataan itu aneh, tetapi bukan aneh, ada maksud Tuhan yang luar biasa untuk perempuan itu. Maka saudara, perempuan Samaria yang sudah dibelenggu oleh dosa, yang sudah diikat oleh dosa, inilah Tuhan Yesus datang khusus untuk memberikan anugerahnya kepada dia. Saudara, apa itu saudara anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang disediakan, yang tidak layak, yang tidak pantas untuk diterima, tetapi dia menerimanya. Itulah anugerah. Anugerah itu datang kepada perempuan Samaria ini, dan di sanalah anugerah itu dimulai dengan berkata, berilah aku minum. Saudara, itulah ungkapan pertama kali kepada perempuan Samaria. Sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak bisa dia terima sekarang, dengan kehadiran Tuhan Yesus, dia menerima anugerah Allah. Dia menerima berkat Allah. Berkat Allah, anugerah Allah sudah disediakan di depan mata perempuan Samaria itu. Hanya satu. Untuk apa saudara? Anugerah itu diberikan karena manusia tidak mampu membereskan dosanya sendiri. Dosa itu begitu mengikat perempuan ini, sampai tidak mau bergaul dengan siapapun, tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam dirinya yang membuat dia hidup sendiri, tidak butuh orang lain. Saudara, hidupnya betul-betul diikat oleh kuasa kegelapan, sehingga dia hidup hanya seorang diri saja. Maka dosa itulah, ikatan itulah, belenggu itulah yang membinasakan perempuan Samaria, dibukakan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, berikanlah aku minum. Saudara, hanya dengan anugerah Allah yang bisa membereskan dosa itu. Hanya dengan anugerah Allah yang bisa melepaskan segala ikatan-ikatan belenggu dosa yang membinasakan perempuan Samaria itu. Hanya dengan anugerah Allah dosa itu dapat dibereskan. Saudara, renungan ini sampai di sini. Mari kita renungkan kembali bagaimana cara Tuhan menghampiri saudara dan saya. Mari kita renungkan kenapa saya bisa jadi anak Tuhan gitu ya. Cara apa yang Tuhan pakai? Kalau perempuan Samaria ini didatangi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, berilah aku minum. Tuhan Yesus juga datang kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus juga mengatakan, berilah aku minum. Saudara, satu pujian yang luar biasa ya, yang akan kita dengarkan ya. Pujian ini menyatakan satu syukur ya kepada Allah atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Oh, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, Ya Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku. dengan apa kan ku balas Suatu pertanyaan, dengan apa ya anugerah-Mu Tuhan ajaib? aku akan Biarlah membalas hidupku selalu anugerah-Mu itu yang luar biasa. menyenangkan hati-Mu. Selain aku mau menyenangkan hati-Mu, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu
ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih Tuhan. Saudara, mari kita renungkan. Apakah saudara percaya bahwa di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mencari engkau dan aku. Dosa yang membuat manusia jauh daripada Allah. Tapi Allah semakin mendekat, semakin mencari, dan semakin mendapatkan kita. Untuk boleh menyatakan anugerah dan kasih-Nya. Renungkanlah hari ini. Apakah Tuhan Yesus sudah menghampiri hidupmu dan hidupku? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita. Joy has come.